Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Setelah kekalahan atas Arab Saudi dengan skor 2-3, tentu saja suasana skuad saat ini ya, saya rasa penuh dengan kelelahan dan penyesalan yang ada di seluruh pemain yang ada di skuad Garuda. Nah, beberapa hari yang lalu mungkin saya terlalu emosional ya. Bagaimana ya, namanya kita itu sebagai seorang pengamat dan juga supporter, dengan kekalahan timnas Indonesia yang tidak saya duga karena pemilihan pemain yang tidak tepat, saya rasa, dan banyakkan orang juga berpikir yang sama ya, bahwasanya Patrick Kluivert memang mencoba-coba dengan setelah melakukan uji coba dengan Chinese Taipei ya, dia tidak bisa memilah pemain yang tepat untuk menghadapi Arab Saudi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada kita di link kolom komentar ya, dan agar Anda juga selalu terhubung dengan konten-konten yang selalu kita tayangkan setiap hari. Rekan-rekan semuanya, di balik kekalahan atas Arab Saudi, tentu saja ini banyak hal yang harus dipikirkan oleh PSSI dan juga manajemen ya di Timnas Garuda, baik itu manajer Pak Sumarji, kemudian staf pelatih, untuk kembali ya bangkit. Karena kita berikan ini kesempatan buat seorang Patrick Kluivert untuk dia bisa membawa timnas Indonesia kembali pada rutenya ya. Karena sebelumnya kan kita memang ini kan fase di mana kita lolos atau enggak di Piala Dunia. Jadi tinggal berada di pintu, tinggal kita buka. Dan ketika kita buka, menutup lagi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, itu kan jadi persoalan buat penonton, buat supporter ya, masyarakat Indonesia. Ratusan juta kemarin yang nonton siaran langsung, di mana kita ya kurang beruntung ya. Nah, di balik lelahnya para pemain ya, saya juga mencermati bagaimana seorang Jaitzes gerakan marahnya ataupun ekspresi marahnya kepada Yakub Sayuri yang memang gagal berada di wingback kanan ya. Saya baru kali ini melihat seorang Jaitzes ya, kapten kita, itu begitu marah dengan ya, benar-benar marah ya, apa yang dilakukan Sayuri itu tidak pas, tidak tepat dengan dia itu menjadi wingback kanan, namun beberapa kali, tidak hanya sekali, berkali-kali melakukan kesalahan. Kemudian Mark dan juga Beckham Putra yang mungkin tidak mendapatkan respect yang bagus dari seorang Jaitzes. Namun Jay, you are captain ya. Saya harapkan nanti kamu bisa menyatukan semuanya pemain, meskipun ya kamu lebih muda dari Mark ya. Meskipun kamu itu lebih muda, dan Mark walaupun salah ya, semuanya pemain itu pasti akan mengalami titik di mana dia akan melakukan kesalahan, dan ya bagian dari proses yang harus dilewati timnas Indonesia ya. Saya mengamati banyak netizen yang mimpi kali ya, ini komentar dari netizen ya, Indo masuk Piala Dunia. Lah memang kita ada di depan pintu Piala Dunia, tinggal masuk nih menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Bukan mimpi, ini sudah di depan mata. Jadi pikiran-pikiran kita negatif kepada pemain itu ya, ini sebenarnya kesalahan bukan ada pemain, kesalahan itu ada di Patrick Kluivert.
kita akan memberikan kesempatan masyarakat Indonesia, kita berikan kesempatan yang terakhir buat Patrick Kluivert agar dia itu benar-benar mampu membawa timnas Indonesia mengalahkan Irak ya, minimal dengan 2-0 lah. 2-0, 3-0 ke atas. Itu kesempatan terakhir untuk Anda. Berikan juga pemain-pemain yang pas. Jika Anda masih kekeh dengan formasi yang Anda usung ya 4-3-3, karena memang filosofi seorang pemain kan ataupun seorang pelatih itu kan beda-beda ya. Gak bisa kita samakan dengan kita masyarakat ataupun fans timnas Indonesia ya. Namun ya itu, kalau Anda memang menggunakan 4-3-3, formasi awalnya itu back 4 back di belakang, maka coba ya gimana ya, timnas Indonesia itu sudah terlalu nyaman sebenarnya. Kita dengan 3 back 3-4-3 itu udah terlalu nyaman. Ada Justin Hubner di kiri, kemudian Jay Itzes di tengah, dan Rizky Ridho di kanan ya. Kalau dipasangkan Rizky Ridho, Anda mungkin khawatir ragu-ragu, pasang Kevin Dix juga nggak masalah, karena memang kita sudah terbiasa dengan 3 back karena menumpuk pemain yang ada di tengah, sehingga kayak kemarin itu lucu ya, serangan kita nggak ada bentuk. Bagaimana kocar kacir ya, karena tim Arab juga bagus setelah mereka kebobolan lewat titik pundi penalti ya di Arab Saudi. Dan ini kan juga menjadi pelajaran. Sedangkan Irak yang ini kan fresh, mereka tenaganya fresh, sedangkan kita habis lawan Arab Saudi pasti kelelahan akan menghinggapi para pemain kita. Itu kan juga not good ya. Ini yang harus juga diperhatikan buat Patrick Kluivert. Apakah Anda yakin menggunakan 4 back 4-3-3 atau kita kembali ke 3-4-3? Namun ya, yang namanya pikiran orang, filosofi seorang pelatih itu kan memang nggak bisa kita paksakan dengan keinginan kita masyarakat ya. Cuman kita kan punya suara untuk berkomentar, kemudian mengemukakan pendapat kita bahwasanya memang timnas Indonesia tuh nyaman dengan 3 back sejak dilatih Shin Tae-yong. Itu yang saya catat ya. Oke. Ini adalah pertarungan terakhir buat seorang Patrick Kluivert, di mana kalau Anda menang maka Anda akan, ya kemungkinannya ada 2 kalau kita menang lawan Irak ya. Karena Irak masih ada pertandingan lawan Arab Saudi. Kalau kita menang, kemungkinan bisa playoff, bisa juga kita langsung lolos. Langsung lolos dengan catatan ya Irak kalahin Arab Saudi. Nanti head to head. Jadi nilainya siapa yang nilainya tinggi yang akan lolos ke Piala Dunia, atau siapa yang lolos juga ke playoff. Namun juga bisa kita nggak lolos ya. Makanya saya bilang, kalau kita mau bener-bener perang nih ya, kalahin Irak itu di atas 3 gol, 3-0 ya. Itu udah itu. Maka nanti kalau kita dihitungkan head to head, maka kita menang. Bisa playoff, bisa langsung lolos. Namun ya itu semua tergantung pada pilihan pelatih. Karena kemarin Anda sudah salah memasukkan pemain yang tidak ada pada posisinya, tidak tepat di lini tengah, kemudian di wing sayap kiri juga nggak tepat, striker juga nggak pas. Ya, kalau Anda mungkin melihat Oli Remeni nggak pas, ngapain nggak masukkan Mauro Silstra ya? Dia mah bener-bener striker di depan, meskipun masih muda ya. Tapi ya whatever lah, apapun itu, dan timnas hari ini harus pulih stamina dan kembali melawan Irak ya nanti dini hari. Dan kita akan berjumpa pada episode selanjutnya atau episode berikutnya. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe agar Anda selalu terhubung dengan kita. Begitu. Dari Jakarta saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.